Islam itu agama berdalil, bukan agama dongeng yang penuh cerita dusta, khurafat, takhayul, mengada-ngada dan yang sejenisnya. Ketahuilah, jika ada ustaz, kiai atau habib dan mengaku dia bisa terbang, bisa hidupkan orang mati, bisa memadamkan api neraka, bisa ngeluarin rantai emas dari langit, bisa mi'raj ke langit 70 kali, maka jangan dipercaya dan jangan ambil ilmu agama darinya, karena dia seorang pendusta. Bagaimana bisa? Sedangkan orang yang dijamin surga saja, yaitu para sahabat, tak ada yang demikian. Ingatlah Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa kepada manusia, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Pendusta dianggap benar, orang jujur dianggap dusta, pengkhianat dipercaya, orang yang amanah dianggap berkhianat. Ketika itu Ruwaibidah banyak berbicara. Para sahabat bertanya, siapa Ruwaibidah itu? Nabi menjawab, orang bodoh berbicara mengenai perkara yang terkait urusan masyarakat luas. Lucunya mereka, orang yang mengkritik penyimpangan dan kesesatan dianggap pemecah belah. Namun jika ada orang yang mengatakan amalan berdalil dan berreferensi sesuai syar'i, mereka paling kenceng teriak, Wahabi mereka! Wahabi mereka! Kami dipanggil Wahabi karena kami meluruskan penyimpangan yang menyimpang dari syariat dan sunnah Nabi. Kami dipanggil Wahabi karena kami beramal menggunakan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi, bukan dalil mimpi. Kami dipanggil Wahabi karena kami menegakkan tauhid dan memperingatkan syirik yang telah membumi. Jika hal tersebut membuat kami dipanggil Wahabi, maka panggil saja kami Wahabi. Bidah itu susah, merusak akidah dan mengeluarkan banyak biaya. Sedang sunnah itu mudah, memperkuat akidah dan membawa berkah. Berikut contoh bid'ah yang menyusahkan dan mengeluarkan banyak biaya. 1. Tahlilan kematian. Acara ini tak pernah dilakukan Rasulullah kepada Khadijah saat beliau meninggal, dan acara ini memakan banyak biaya. Bahkan ada yang rela mencuri demi mengadakan acara tersebut. Kedua, peringatan Maulid dan Isra Mi'raj. Sudah pasti sahabat tak ada yang melakukan peringatan ini, dan juga acara ini mengeluarkan biaya yang besar sampai maksa minta sumbangan. 3. Bid'ah solawat dengan panggung musik. Sudah acaranya konser berbalut solawat dan biaya yang dibutuhkan pun tak sedikit. 4. Perjalanan jauh untuk ngalap berkah ke kuburan keramat. Sudah dibohongi travel buat keluarkan biaya mahal dan hasilnya hanya asal. Maka jangan hidupkan bidah, karena itu mematikan sunnah. Minggir-minggir, ada baginda raja. Begini perbedaan penuntut ilmu dari kota Nabi dan penuntut ilmu dari ajaran yang dibuat sendiri. Thalib di kota Nabi tertib dan rapi. Tak ada pengepul asap anti nyamuk yang menguasai jalannya proses belajar mengajar. Thalib ajaran suka-suka sendiri. Gak udut, ilmu gak nyangkut. Thalib kota Nabi. Jika liburan buat hiburan adu ketangkasan dengan kejuaraan. Thalib ajaran suka-suka, gak joget-joget, gak suka cita. Thalib kota Nabi ziarah, ingat akhirat dan kematian. Thalib ajaran suka-suka, ziarah untuk ngalap berkah. Jadi pilih ajaran dari Nabi atau ajaran suka-suka sendiri. Manhaj salaf adalah ujung pencarianku. Dikatakan manhaj salaf artinya beragama dengan caranya para sahabat. Hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu hal yang mahal di dunia ini. Mengapa tidak? Banyak yang menyatakan mereka berislam, namun ternyata menyelisihi Islam dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena mereka tidak menggunakan metode beragama para sahabat. Salah satu nikmat berada di manhaj salaf di antaranya tegaknya tauhid, terjaganya amalan sunnah, akal yang lurus, akidah yang terjaga, dan ibadah yang berdalil. Seandainya mereka tahu betapa nikmatnya hidup di atas sunnah manhaj salaf, niscaya mereka akan berbondong-bondong hijrah menuju metode cara beragama para sahabat, yaitu manhaj salaf. Maka jemputlah hidayahmu. Pantas saja mereka benci sekali dengan salafi. Ternyata agar kebagindaan mereka tetap teragungi, salafi dibenci. Karena ikhwan salafi adalah orang pertama yang melarang tentang pemahaman berlebih-lebihan terhadap orang yang dianggap soleh. Berdasarkan fakta sejarah, bahwa orang paling soleh setelah Nabi adalah para sahabat. Dan tak ada satupun dari para tabi'in yang jalan jongkok dengan alasan adab di depan Abu Bakar atau Umar. Maka tinggalkanlah golongan yang suka merajakan diri agar pengikutnya setia mentaati. Begini jadinya, jika masih magang dikasih manggung, jangan hanya karena dari klan Ba'alawi
Anak-anak baru berdiri, diberi tempat mengisi materi. Ilmu itu bukan diambil dari nasab, namun seorang ahli ilmu adalah orang yang siap dihisab. Karena ilmu yang telah disampaikan, kelak suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tak mengutus Ali atau Hasan dan Hussein berdakwah ke Yaman, namun Nabi mengutus Abu Musa dan Muadz bin Jabal berdakwah ke Yaman. Maka jangan hanya karena nasab boleh dakwah suka-suka yang melanggar syariat padahal belum tes DNA juga. Upin, nggak boleh gitu, bukain pintu. Ipin mau masuk. Bagaimana kau mengambil ilmu, di sanalah amalan menuntunmu. Ilmu adalah penuntun amal, dan hal tersebut yang menentukan bagaimana sebuah keyakinan, amalan, dan keimanan. Tatkala ilmumu diambil dari para ruwaibidoh, maka amalanmu akan seperti orang yang bodoh. Kita dapati banyaknya para ruwaibidoh yang diberi panggung padahal masih magang. Yang udah dikatain sama Allah, tabat ya babil habib, sehingga menyampaikan sebuah kebodohan yang tak bersumber dari sunnah dan Al-Quran. Ingatlah, keilmuan di atas sunnah dan Al-Quran akan menciptakan iman, dan iman akan memotivasi untuk mengerjakan amalan. Maka perhatikanlah junjunganmu dalam mengambil ilmu. Ambillah kemuliaan dengan metode beragama para salaf. Niat ritualkan kendaraan biar selamat, malah celaka dan dirawat. 100% tradisi ini bukan ajaran Islam, walaupun dibumbui dengan doa dan bacaan Al-Quran. Jika Nabi dan para sahabat tak pernah ajarkan, maka amalan tak akan menyelamatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 20. Maka pentingnya berilmu sebelum beramal, agar syariat Islam yang ditradisikan bukan tradisi yang dibumbui agar dianggap dari Islam. Ya Allah, pengen kecanduan ibadah sampai lupa caranya berbuat dosa. Berusaha menjadi hamba yang soleh walaupun masih banyak salah. Tak ada gading yang tak retak, sebagaimana tak ada satupun makhluk yang memiliki kesalahan kecuali dia adalah orang yang maksum, yang terbebas dari kesalahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya para hamba tidak melakukan dosa, niscaya Allah akan menciptakan makhluk lain yang melakukan dosa, kemudian Allah akan mengampuni mereka, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis riwayat Al-Hakim. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Kembalilah dengan bertaubat dan hidupkan di atas cara beragama Rasulullah dan para sahabat. Teruslah kekajian, walau maksiatmu ribuan. Jangan biarkan masa lalu yang penuh maksiat menghalangi langkahmu untuk terus menjalankan syariat. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis Muslim. Setiap orang punya sejarah dan tak ada yang sempurna, tapi ingatlah, Allah maha pengampun dan kasih-Nya selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalannya. Jangan sampai dosa-dosa di masa lalu membuatmu ragu untuk mencari ilmu.